Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tsumma ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa nakhussu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan ila syekhna wa witanar al-bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'ul lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-273. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Insyaallah satu ayat itu yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini, dan mari kita beranjak kepada tafsirnya masih menggunakan kitab Tafsir Munir. Kalau kita menggunakan edisi lokal, cetakan lokal ada di halaman yang ke-80. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi kitabihi fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi. Lil fuqara'i, ini ada mubtada yang dibuang. Kira-kira takdir yang dibuang itu berbunyi dzalikal infaku lil fuqara'i. Infak tersebut, infak itu peruntukannya ditujukan untuk lil fuqara'i, orang-orang fakir. Alladzina uhsiru fi sabilillahi, yang mereka itu ditahan, atau bisa juga bermakna yang mereka terhalang fi sabilillahi, di jalan Allah. Mereka terhalangi di dalam sabilillah. La yastati'una darban fil ardi, yang mereka tidak mampu dorban, untuk melakukan usaha. Usaha dalam hal ini pengertiannya untuk menafkahi dirinya sendiri, atau usaha untuk bisa memenuhi kehidupannya sendiri. Fil ardi, di bumi. Artinya tafsirannya dzalikal infaqul mahsusu alaihi. Infak tersebut yang telah dianjurkan oleh Allah atasnya, lil fuqara'i, itu ditujukan peruntukannya buat orang-orang fakir, alladzina habasu anfusahum, yang mereka menahan diri mereka, wa waqafuha alal jihadi, dan mereka membaktikan diri mereka itu alal jihadi, atas jihad fi sabilillah. Li'annal jihada, karena sesungguhnya jihad, kana wajiban fi dzalikaz zamani, dahulu itu hukumnya wajib fi dzalikaz zamani, pada zaman tersebut. Jadi kita diperintahkan juga untuk memberikan infak kepada orang-orang yang terhalangi untuk berusaha, untuk bekerja. Bagi orang-orang yang normal itu kan orang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja. Nah, ada sebagian orang yang dia ini nggak bisa kerja dikarenakan dia membaktikan hidupnya hanya untuk sabilillah, hanya untuk jihad, sehingga mereka ini nggak mampu berusaha, nggak mampu bekerja. Oleh karena itu, kalau orang ada yang memiliki kelebihan rezeki, diperintahkan untuk berinfak kepada orang yang modelnya seperti ini, gitu.
Karena memang pada masa dulu jihad itu pernah diwajibkan oleh Allah. Nah, sebagian orang-orang yang gak bisa bekerja karena mereka itu sibuk berjihad, mereka inilah orang-orang yang layak untuk diberikan infak, diberikan sedekah. Kemudian nazalat hadhil ayatu fi haqqi fuqara'il muhajirina min Quraisyin. Nazalat hadhil ayatu, telah turun ayat ini atau ayat ini turun fi haqqi fuqara'il muhajirin, di dalam haknya orang-orang fakir kalangan muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, min Quraisyin, dari kalangan Quraisy. Wa kanu nahwa arba'imi'atin, dan mereka dulu itu jumlahnya sekitar 400 orang. Wahum ashabus suffati, mereka itu adalah ashabus suffah, penghuni suffah, serambi masjid, Masjid Nabawi maksudnya di sini. Jadi dulu tuh Masjid Nabawi itu dia punya semacam serambi, pojokan masjid yang digunakan untuk menampung orang-orang yang tidak memiliki rumah, atau mungkin bahasa kasarnya sekarang ini ya, gelandangan. Karena di sini dilanjutkan lahum, lam yakun lahum maskanun. Tuh kan dikatakan di sini lam yakun lahum maskanun, yang mereka itu tidak punya maskanun, tempat tinggal. Wala asyairu, dan juga mereka enggak punya keluarga. Bil Madinati, di Madinah. Wakanu, dan dahulu mereka mulaziminal masjidah, mereka senantiasa menetap di masjid. Wa yata'allamunal Qur'ana, dan mereka mempelajari Al-Qur'an. Wa yasumuna, dan mereka berpuasa. Wa yakhrujuna fi kulli ghazwatin, dan mereka keluar di setiap peperangan. La yastati'una safaron fil ardi, sehingga mereka enggak mampu untuk safaron. Safaron itu safar, bepergian dalam rangka untuk mencari rezeki. Fil ardi, di bumi. Jadi yang dimaksud ayat ini, objek tujuannya itu diperuntukkan buat orang-orang fakir muhajirin. Karena dahulu kala orang-orang fakir muhajirin dari kalangan Quraisy itu yang jumlahnya sekitar 400 orang, mereka ini menetap di serambi-serambi masjid. Yang menetap di serambi masjid, yang mereka itu nggak punya rumah, nggak punya keluarga. Kemudian mereka itu setiap harinya itu sibuk dengan belajar Quran, kemudian puasa, dan ketika datang panggilan untuk jihad, mereka keluar semua untuk berperang. Sehingga dengan sebab itu, karena kesibukan mereka itu setiap harinya seperti itu, mereka itu nggak mampu untuk bekerja, nggak mampu untuk berdagang. Nah, orang yang seperti ini ya, mohon maaf ya, dalam bahasa kasar itu gelandangan ini disebabkan dia nggak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, maka infak untuk mereka itu sangat dianjurkan. Jadi memberi infak kepada mereka itu sangat dianjurkan. Kemudian summa adamul istita'ati lisairi imma listigolihim bisolahiddini wa bi amril jihadi. Summa, kemudian adamul istita'ati, ketiadaan atau tiadanya kemampuannya mereka lisairi, untuk berjalan. Berjalan di sini maksudnya dalam rangka untuk berusaha, bekerja, mencari rezeki. Imma listigolihim bisolahiddini, ada kalanya disebabkan karena sibuknya mereka bisolahiddini, untuk kemaslahatan agamanya. Makanya mereka itu lebih memilih menyibukkan membaca Quran, berpuasa, kemudian mempelajari agama. Dan juga kalau ada seruan jihad ya dia ikut. Ini yang dimaksud dengan salahiddini. Wa bi amril jihadi, dan juga dengan sibuknya itu disebabkan karena amril jihad, perkara jihad atau perintah jihad. Fadzalika, maka hal yang demikian itu yamna'uhum minal istighali bil kasbi wat tijarati. Yamna'uhum, mencegah mereka, minal istighali, daripada istighol, menyibukkan diri, bil kasbi, dengan kasab. Kasab itu ya usaha. Wat tijarati, dan juga berdagang. Jadi karena mereka saking sibuknya, saking asyiknya
mempelajari agama, saking asiknya berjihad, membuat mereka ini nggak bisa untuk berusaha. Jadi mereka nggak mampu karena mereka terhalang untuk mencari rezeki disebabkan hal itu tadi. Disebabkan dia sibuk mencari ilmu, disebabkan dia sibuk juga urusan masalah jihad. Begitu. Wa imma li khaufihim minal a'da'i, tapi ada kalanya juga bisa disebabkan karena takutnya mereka minal a'da'i, dari musuh-musuh. Kama qalahu Qatadah wa Ibnu Zaidin, sebagaimana pendapatnya Qatadah dan juga Ibnu Zaid, li'annal kuffara kanu mujtami'ina haulal madinati, karena sesungguhnya orang-orang kafir kanu dahulu mujtami'ina, mereka itu berkumpul, orang-orang kafir itu berkumpul haulal madinati, di sekitar Madinah. Wa kanu mata wajaduhum qataluhum. Wa kanu, dan dahulu orang-orang kafir itu mata wajaduhum, setiap kali mereka mendapati atau menemui, orang-orang kafir itu menemui akan orang-orang fuqara muhajirin, ya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang dia nggak punya keluarga, nggak punya tempat tinggal, qataluhum, orang-orang kafir Madinah itu akan membunuh mereka. Fadzalika yamna'uhum minas safari, oleh sebab itu hal yang demikian itu yamna'uhum, mencegah mereka orang-orang fakir muhajirin itu tadi minas safari, daripada safar, bepergian untuk usaha. Jadi ada juga pendapatnya dari Qatadah dan juga Ibnu Zaid, kenapa mereka itu nggak bisa bertebaran di muka bumi untuk mencari usaha, disebabkan karena kekhawatiran mereka terhadap musuh-musuh yang ada pada masa itu, yang yaitu orang-orang kafir Quraisy, yang bukan kafir Quraisy ya, maksudnya kafir dari kalangan orang-orang Madinah, yang mereka sangat membenci sekali dengan keberadaan kaum muslimin. Nah, orang-orang yang fuqara ilmu muhajirin ini, mereka ini nggak punya pelindung karena nggak punya keluarga di Madinah, juga mereka itu orang yang fakir, sehingga apa yang jadikan sebagai pelindung itu nggak ada. Jadi nggak punya harta. Ya orang kan kalau nggak punya harta itu ya kehormatannya itu agak sedikit kurang ya di mata masyarakat. Nah begitu juga dahulu ya seperti itu. Orang-orang miskin itu adalah menjadi objek. Orang yang seringkali menjadi objek atau sasaran kehinaan dari orang-orang kafir pada masa itu. Ya kita juga sering mendengar kan kisah-kisahnya Nabi Muhammad itu, yang mana sahabat-sahabatnya Nabi yang fakir-fakir itu sering dijadikan objek penyiksaan sewaktu mereka masih ada di Makkah. Nah ternyata di Madinah pun juga masih terjadi hal yang seperti itu. Nah orang-orang yang fakir ini mereka nggak punya pelindung, nggak punya keluarga, dan juga nggak memiliki harta. Ya mereka ini dianggap kaum yang lemah, sehingga kadang-kadang dijadikan sebagai objek sasaran kekerasan. Nah karena itu mereka ini yang jumlahnya mungkin gak terlalu banyak, ditambah lagi gak punya pelindung, mereka khawatir terhadap keselamatan diri mereka, sehingga mereka ini takut untuk bepergian mencari usaha, sehingga hidupnya itu ya terlontang-lantung gitu. Kemudian wa imma limaradihim, ada kalanya juga kenapa mereka itu nggak bisa bepergian untuk mencari usaha. Lima rodihim itu disebabkan karena sakitnya mereka, bil juruhi, dengan juruh, luka. Bahasa kasarnya sekarang itu koreng ya, yang sulit sekali mengering. Orang-orang yang punya luka atau penyakit-penyakit kulit lah yang bisa kelihatan oleh kasat mata, mereka juga sama nggak bisa berusaha untuk berdagang, karena orang-orang yang memiliki luka itu, siapa yang mau beli barang dagangannya? Ya, siapa yang mau beli barang dagangan orang yang memiliki banyak luka di sekitar tubuhnya? Apalagi ketika dagangan yang dijual itu misalnya adalah bahan-bahan pokok makanan. Ya, sehingga ya banyak orang yang mungkin merasa jijik dan gak mau juga beli barang dagangan dari dia. Nah, sehingga bisa jadi juga dengan sebab ini mereka gak bisa melakukan usaha. Karena sudah tahu dia bahwa kalau berdagang pasti gak bakalan mujur. Karena orang-orang merasa jijik sehingga menjauhi mereka semua itu.
Oleh karena itu mereka nggak bisa usaha disebabkan karena sakit daripada luka-luka di sekujur tubuhnya. Kama qalahu Sa'id binul Musayyab, sebagaimana pendapatnya Sa'id bin Musayyab. Jadi kenapa mereka nggak bisa keluar untuk bepergian atau berusaha, itu disebabkan karena adanya luka ya, koreng di sekitar tubuh mereka. Wali ajazihim li fakrihim, dan ada pula juga disebabkan karena lemahnya mereka untuk berdagang, li fakrihim karena kefakirannya mereka, nggak punya modal. Jadi mau dagang dia bingung, modalnya nggak ada. Kama qala Ibnu Abbasin, sebagaimana pendapatnya Ibnu Abbas. Wadzalika yamna'uhum minas safari. Nah, hal yang demikian tersebut itu tadi mencegah mereka semua daripada safar, bepergian untuk berusaha mencari rezeki. Fahasallahu alaihim annasa, kemudian Allah menganjurkan untuk berinfak kepada mereka, annasa kepada setiap orang. Maksudnya setiap orang ini dianjurkan oleh Allah untuk kalau mau berinfak, berinfaklah kepada orang yang seperti ini. Fakana man indahu fadlun atahum bihi idza amsa. Maka dahulu man indahu fadlun, orang yang dia memiliki kelebihan harta, atahum bihi idza amsa, maka orang tersebut itu akan mendatangi mereka, orang-orang fakir tersebut, bihi membawa fadlun, kelebihan harta yang dia punya, idza amsa, ketika sore hari. Jadi dulu itu para sahabat Nabi yang memiliki kelebihan harta, mereka akan mendatangi ashabus suffah ini di waktu sore untuk memberikan sedekah kepada mereka. Nah, kemudian di sini yang bagusnya nih ya, yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affufi. Yahsabuhumul jahilu, menyangka. Jadi yahsabuhum itu artinya menyangka atau mengira kepada mereka orang-orang fakir itu tadi. Al jahilu, orang-orang yang nggak tahu. Jadi orang-orang yang nggak tahu akan menyangka mereka agniya'a, sebagai orang-orang yang kaya. Minat ta'affufi, karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Jadi orang-orang yang nggak tahu latar belakang mereka, ketika baru kenal, mereka akan menyangka, orang-orang yang nggak tahu ini akan menyangka bahwasanya para orang-orang fakir itu seperti orang yang berada aja, bukan orang-orang susah. Karena apa? Mereka menjaga diri dari meminta-minta. Kalau mau minta-minta itu rasanya malu. Buat mereka ya, buat mereka ini rasanya itu sangat malu sekali. Jadi jangan sampai kita misalkan memang dalam keadaan susah, kelihatan banget susahnya gitu di hadapan orang. Jadi kalau kita sedang dalam keadaan susah, kondisi sulit, ya jangan sampai terlalu ditonjolkan kesusahan itu. Nah, jadi mereka itu ternyata di sini orang-orang fakir muhajirin, sekalipun mereka susah, itu mereka sangat malu sekali untuk meminta-minta. Itu yang dimaksud dengan ta'affuf, menjaga diri daripada meminta-minta. Artinya yazunnuhum man lam yakhtabir amrohum agniyaan, atau agniya'a li izharihim at-tajammula. Artinya yazunnuhum, akan menyangka kepada mereka orang-orang fakir itu tadi, fakir muhajirin itu tadi, man lam yakhtabir, orang yang enggak tahu amrohum, terhadap perkaranya mereka, orang-orang fakir itu tadi. Agniya'a, mereka disangka orang kaya. Li izharihim, karena mereka menampakkan at-tajammula. At-tajammula itu maksudnya apa ya, penampilannya itu kece gitu. Maksudnya apa ya kece itu? Maksudnya keren gitu. Jadi meskipun dia orang susah, tapi mereka berpenampilan modis kalau zaman sekarang itu ya. Kemudian watarkihim al-mas'alata, dan meninggalkannya mereka dari meminta-minta. Jadi banyak orang-orang yang gak ngerti, yang gak tahu bagaimana kondisi mereka, mereka akan menganggap orang para fakir muhajirin itu sebagai orang-orang yang kaya aja gitu. Karena mereka itu kalau keluar, mereka berpakaian modis, tajammul. Artinya dandan lah biar kelihatan gak seperti orang-orang susah. Dan juga ditambah lagi mereka itu gak mau minta-minta, karena saking malunya untuk meminta-minta itu. Kemudian ta'rifuhum ayyuhal mukhatabu,
bisimahum ay bi alamatihim minal haibati wa waq'i fi qulubil khalqi wa asaril khusyu'i fi sholati. Ta'rifuhum, kamu dapat mengenali mereka, ayyuhal mukhatabu, hai orang yang diajak bicara, bisimahum dengan tanda-tandanya mereka, orang-orang fakir muhajirin itu tadi, ai bi alamatihim artinya dengan tanda-tanda yang ada pada diri mereka, minal haibati daripada kewibawaan, wa waq'i fi qulubil khalqi dan dapat memberikan pengaruh terhadap hati-hatinya al-khalqi orang. Kemudian juga wa asaril khusyu'i fi sholati, dan juga bisa kelihatan daripada bekas-bekas kekhusyuan di dalam sholat. Jadi bisa kelihatan tuh aura daripada kekhusyuan sholatnya itu bisa terpancar. Fakullu man ra'ahum tawadhu'a lahum, maka setiap orang yang melihat mereka, orang-orang fakir muhajirin ini tadi, akan merasa tunduk atau rendah hati di hadapan mereka. Jadi dan mereka itu dapat dikenali dengan beberapa tanda. Kalau di sini tandanya pertama ada haibah, wibawa. Jadi meskipun orang susah tapi tetap harus berwibawa lah. Jangan sampai susah, udah gitu dari kesusahan kita itu jangan sampai terlihat kita ini seperti orang yang layak untuk diremehkan. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Kemudian ditambah lagi ciri mereka itu kalau berbicara dapat memberikan pengaruh. Langsung ucapannya itu dapat menembus relung hati orang yang sedang diajak bicara. Kalau memberi nasihat, nasihatnya itu dapat langsung meresap, bisa didengar orang. Kemudian lagi juga bisa diketahui dengan tanda-tanda kekhusyuan atau bekas daripada khusyuknya dia ketika sholat. Jadi orang yang sholat kemudian dia khusyuk, itu juga ternyata bisa memberikan dampak bekas. Nah, siapa saja orang yang melihat mereka itu semua, nanti dia akan tunduk atau merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan orang yang fakir muhajirin ini tadi. Kemudian ruwiya annahum, diriwayatkan bahwasanya mereka semua itu tadi, fakir muhajirin itu tadi, kanu yakumuna laila litahajudi. Mereka itu dahulu menegakkan malam litahajudi, untuk tahajud. Wa yahtatibuna bin nahari, dan mereka bekerja mencari kayu bakar di waktu siang, lit ta'affufi, karena memang untuk menjaga kehormatan diri. La yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka semua itu tidak meminta-minta kepada orang atau kepada manusia ilhafan dengan cara memaksa. La su'ala lahum aslan, artinya itu tidak ada permintaan bagi mereka itu aslan sama sekali. Mereka itu nggak mau minta-minta, jadi ngerasa malu. Karena kalau seandainya kita sering meminta kepada orang, ya mohon maaf ya, seperti pengemis atau ya apapun lah profesinya yang setiap harinya tuh sering minta-minta, itu nanti akan membuat jatuh martabat kita itu. Makanya kalau bisa kita harus punya sifat afif, menjaga kehormatan diri sendiri. Salah satunya dengan cara kita jangan sering-sering meminta-minta kepada orang lain. Ya minjem juga sama, minjem sekali dua kali, meminjam barang sekali dua kali oke lah. Kalau sudah 3 kali lebih baik beli, berarti tandanya kita butuh. Kalau memang kita bisa sih ya, kalau bisa jangan minjam, apapun yang memang kita butuhkan ya belilah. Kecuali memang barang itu ya dipergunakan sesekali 2 kali, ya kalau kita beli ya sayang, ya lebih baik bolehlah kita minjam sesekali. Cuma kalau minjam pun juga harus tahu diri juga. Kadang-kadang ada orang itu minjam kemudian nggak dibalikin, seolah-olah yang dia barang yang dipinjam itu jadi punya dia sendiri. Ini namanya orang yang minjam tapi nggak tahu diri itu ya. Kemudian fala yaqa'u minhum ilhafun, maka tidaklah terdapat minhum dari mereka itu ilhafun, paksaan. Ai kasratut talattufi, artinya nggak sering memelas. Kalau minta itu nggak sampai memelas banget. Wa mulazamatul mas'uli, dan terus menerus meminta-minta. Dan kalau minta sekali nggak dikasih, ya udah jangan minta lagi. Jadi cukup kita minta sama orang atau minjam sama orang, kemudian nggak diberikan, ya sudah selesai. Jangan sampai kita memelas memohon di hadapan orang itu sampai kita minta berulang-ulang. Nah, itu ternyata bukan bagian daripada akhlak yang bagus itu. Ai innahum sakatu anis suali, artinya sesungguhnya mereka sakatu, mereka itu semua diam, anis suali, daripada meminta-minta. Artinya mereka tuh nggak mau minta-minta.
Lakinnahum la yadummuna ila dzalika sukuti min risa risasah ini. Risasatil hali wa idharil inkisari ma yakumu maqamas su'ali ala sabilil ilhafi. Lakinnahum tetapinya mereka la yadummuna mereka tidak mengumpulkan. Jadi la yadummuna mereka tidak mengumpulkan ila zalika sukuti kepada diamnya mereka itu tadi min risasatil hali daripada lusuhnya keadaan mereka, lusuh. Wa izharil inkisari dan juga menampakkan inkisar kesusahan mayakumu maqamas su'ali ala sabilil halfi, apa yang dapat memposisikan perbuatan mereka itu tadi sebagaimana as-su'ali. Biasanya orang itu akan melihat ini orang yang layak untuk diberi, maksudnya orang yang orang yang kayak gini nih potongannya, modelnya itu seperti orang yang minta-minta, pengemis gitu. Ala sabilil ilhafi, dengan cara memaksa. Jadi mereka itu, diamnya mereka itu pun juga nggak dijadikan sebuah momen untuk membuat orang itu merasa kasihan sama dia. Jadi diamnya mereka itu tidak dijadikan sebagai usaha untuk menarik perhatian orang. Menarik perhatian orang untuk mau memberi kepada dia. Jadi mereka itu tidak sampai menjadikan kelusuhan mereka, lusuhnya mereka. Jadi lusuhnya mereka, sekalipun mereka misalkan lusuh ya karena memang nggak sanggup untuk tajamul, mereka itu lusuhnya mereka meskipun mereka nggak meminta secara aktif, tapi kadang-kadang kan orang bisa kelihatan potongan model orang yang pengemis, pengemis dengan orang yang bukan pengemis itu kelihatan sekali. Jangan sampai kita kelihatan berpakaian lusuh meskipun kita diam, tapi diamnya itu seperti seolah-olah sedang mengharapkan belas kasihan orang lain. Ya mohon maaf, orang yang sering duduk di pinggir lampu merah itu ya, tiang lampu merah dengan pakaian lusuh, ya mungkin mereka nggak minta, tapi diamnya mereka itu tadi di pinggiran jalan, duduk di bawah lampu merah dengan pakaian yang lusuh, itu sudah mencerminkan seolah-olah mereka itu adalah orang yang meminta-minta kepada kita dengan sebab model potongan pakaiannya dan gaya perilaku dia ya seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kalau seandainya kita susah itu meskipun kita diam, tapi diamnya kita ini seolah-olah ingin minta diberi oleh orang lain. Ya, jadi jangan seperti itu ya. Kemudian bal yuzayyinuna. Nah, ini kalau begini nih bal yuzayyinuna, bahkan mereka itu menghias diri. Jadi mereka itu nggak mau ya sebenarnya berpakaian lusuh itu nggak mau. Bahkan kalau seandainya bisa, mereka itu akan menghias diri mereka. Bal yuzayyinuna anfusahum, bahkan mereka akan menghias diri, memperindah diri mereka indan nasi ketika bertemu di hadapan orang-orang. Wa yatajammaluna, dan mereka akan memperelok dengan akhlak ini. Artinya dia nggak bakal menjadikan diamnya mereka kemudian membuat seolah-olah hidupnya itu atau pakaiannya itu lusuh dan berdiam diri di mana gitu, biar supaya ada orang yang menaruh simpati kepada dia sehingga memberikan rezeki kepada dia. Mereka itu nggak mau seperti itu. Bahkan mereka itu akan menghias diri mereka dan juga mempercantik akhlak mereka, seolah-olah mereka itu berkata dengan pakaiannya itu, dengan akhlaknya itu, dia seolah-olah berkata bahwasanya saya adalah orang yang tidak layak untuk diberi. Sekalipun sebenarnya mereka itu ya berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang lain, tapi seolah-olah pakaian mereka itu berkata jangan beri saya ini orang yang mampu. Ya, meskipun sebenarnya layak untuk diberi gitu loh. Artinya ketika mereka meminta dan merendahkan diri mereka nggak mau. Tapi kalau seandainya ada yang memberikan infak, ya mereka akan terima, dianggap itu sebagai sebuah hadiah dari orang lain. Makanya kita ya kalau bisa sih bahasa sedekah itu jangan diutarakan kepada orang-orang yang modelnya seperti ini, yang menjaga diri,
yang nggak mau meminta-minta kepada orang lain karena saking afifnya dia, menjaga dirinya dia, menjaga kehormatan dia. Kalau kita ingin memberi dia, jangan menggunakan kata-kata sedekah. Karena orang kalau seandainya diberi sedekah, itu kadang-kadang ngerasa dirinya itu rendah. Kalau bisa berikan bahasa yang indah dengan bahasa misalkan, ini hadiah buat kamu. Nah, kalau ketika kita berikan hadiah, mereka akan terasa lebih terhormat. Jadi kita harus lihat-lihat ya, orang yang memang dia afif, menjaga diri itu, menjaga kehormatan diri. Kita ketika ingin memberi kepada dia, jangan gunakan bahasa sedekah, tapi bahasa hadiah. Ini adalah hadiah untuk kamu, begitu. Sebagai tanda penghormatan kita kepada dia. Kemudian wal muradu bi qaulihi ta'ala, dan adapun yang dimaksud dengan firman-Nya Allah Ta'ala, la yas'alunan nasa ilhafa. At-tanbihu itu merupakan peringatan ala su'i tariqati may yas'alun nasa ilhafan. Jadi itu merupakan peringatan kepada buruknya cara, ala su'i tariqatin, buruknya cara man yas'alun nasa, orang yang meminta-minta kepada manusia, ilhafan, dengan cara memaksa. Jadi yang dimaksud oleh Allah di dalam potongan firman-Nya yang berbunyi la yas'alunan nasa ilhafa, supaya kita itu menjauhi perbuatan itu. Karena perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk dari segi kalau kita ingin meminta-minta kepada orang. Jadi jangan sampai kita ketika meminta dalam keadaan memaksa. Meminta dengan paksaan itu nggak bagus. Kemudian an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbul afifa al-muta'affifa. Allah itu mencintai atau menyukai al-afif, orang yang menjaga kehormatan diri. Al-muta'affifa samanya artinya ya, yang juga menjaga kehormatan dirinya. Wa yubghidul fahisha, dan Allah membenci al-fahisha, orang yang keji. Al-badhiya, yang juga kotor perkataannya. As-salal mulhilfa, orang yang meminta-minta dengan memaksa. Jadi Allah itu benci dengan 3 model ini tadi. Pertama, orang yang berbuat keji, orang yang perkataannya kotor, orang yang meminta dengan cara memaksa. Ini gak bagus, ini Allah gak suka. Alladzi, yang in u'tiya, jika dia diberi kasiron, diberi banyak gitu ya. In u'tiya kasiron, jika dia diberi banyak, afrota fil madhi, maka dia akan berlebihan fil madhi, di dalam memuji. Wa in u'tiya qalilan afrota fil zami, dan kalau dia diberi sedikit, maka orang tersebut afrota fil zami, akan berlebihan di dalam mencela orang yang memberi itu tadi. Jadi jangan sampai nih ya, kita menjadi orang yang model seperti ini. Ketika kita diberi banyak, kita puji orang yang memberi kita itu dengan pujian yang sangat berlebihan. Kemudian kalau seandainya kita diberi sedikit, justru kita akan mencela orang yang memberi itu dengan dengan cara yang berlebihan. Jadi misal gini nih ya, misal ada orang yang memberikan sesuatu kepada kita. Ini orangnya orang kaya, misalkan orang kaya, orang sejahtera di kampung. Kemudian dia memberi kepada kita uang yang menurut ukuran kita ini, orang kaya itu kok ngasih uang cuman 10.000 gitu misalnya ya. Padahal orang terpandang uangnya banyak, hartanya berlimpah, tapi sedekah ke masjid misalkan cuma 10.000. Ini kayaknya yang seperti itu juga di bagian sesuatu hal yang buruk. Jangan sampai kita mencela pemberian dari orang lain sekalipun itu sedikit. Ya. Karena ya meskipun orang yang memberi itu adalah orang yang paling kaya, kemudian dia memberikan sesuatu hal yang menurut kita itu nggak pantas buat standar orang kaya, kita nggak boleh mencela pemberiannya itu. Gitu ya. Jadi terima saja. Wa ma tunfiqu min khairin ay min malin fa innallaha bihi alim. Wa ma tunfiqu, dan apa yang kalian infakkan, min khairin, daripada kebaikan, ay min malin artinya dari harta, fa innallaha bihi alim, karena sesungguhnya Allah, maka sesungguhnya Allah gitu ya. Maka sesungguhnya Allah bihi, dengannya kebaikan tersebut atau harta yang kalian infakkan itu, alimun, Allah itu maha mengetahui. Fayujazikum, maka Allah akan membalas kalian, ala zalika, atas hal tersebut, ahsana jazain, dengan sebaik-baiknya balasan.
Wa hadza yajri majra ma idza qala sultanul azimu li abadihi alladzi istahsana khidmatahu. Wa hadza, dan adapun ini perkataan ini tadi, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Yajri majra. Ini kalau diartikan secara perkata agak ribet juga nih. Maksudnya itu setara atau sesuai dengan standar ma idza qala sultanu, apa yang ketika berkata seorang raja al-azimu yang agung li abdihi kepada pelayannya alladzi istahsana khidmatahu, yang pelayan tersebut sangat berbuat baik dari segi pelayanannya, artinya sangat berusaha untuk membaguskan pelayanannya. Ma yakfika. Nah, ucapan raja itu dengan standar ucapan ma yakfika bi ayyakuna ilmi syahidan bi kaifiyati ta'atika. Ma yakfika, cukuplah bagi kamu bi ayyakuna ilmi, dengan dengan adanya pengetahuanku, syahidan itu menjadi saksi, bi kaifiyati ta'atika, dengan bagaimana taatnya kamu, wa husni khidmatika, dan dengan bagusnya pelayanan kamu. Fa inna hadza a'zamu waq'an, maka sesungguhnya ucapan hal yang seperti ini, ucapan seperti ini itu tadi, a'zamu waq'an, itu lebih besar pengaruhnya, mimma idza qala lahu, dari ucapan yang berkata inna ajroka wasilun ilaika, dari ucapannya seorang sultan yang berkata kepadanya, kepada si hamba itu tadi, inna ajroka wasilun ilaika, sesungguhnya upah kamu atau ganjaran kamu, wasilun ilaika, itu sampai kepada kamu. Jadi rupanya redaksi kalimat firman Allah ini tadi yang berbunyi wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim, yang berarti apa yang kalian infakkan daripada harta yang baik, maka sesungguhnya Allah itu maha melihat atau maha mengetahui ya, maha mengetahui. Itu ternyata jauh lebih membekas, jauh lebih menggembirakan ketimbang kalimat yang to the point, mengarahkan kepada pemahaman kita bahwasanya Allah akan menyampaikan ganjarannya untuk orang yang berinfak. Sama halnya seperti seorang sultan, seorang raja yang berkata kepada pelayannya, yang dimana pelayannya ini sudah berbuat baik sebaik-baiknya untuk melayani rajanya. Dan si pelayan ini pokoknya dia berbuat baik aja kepada rajanya tanpa peduli apakah rajanya itu tahu atau tidak, bagaimana si pelayan ini berusaha untuk melayani rajanya itu secara baik dengan cara sebaik-baiknya. Pokoknya yang dia tahu, dia akan berbuat baik aja kepada rajanya. Kemudian tiba-tiba si raja itu berkata seperti ini di hadapan hambanya itu, di hadapan pelayannya itu, apapun yang telah kamu lakukan untuk saya, yang kamu berusaha berbuat sebaik-baiknya dalam hal melayani saya, semua yang kamu lakukan itu saya tahu. Itu loh. Jadi ternyata ucapan itu jauh lebih menggembirakan ketimbang si raja berkata, kamu nanti akan saya berikan upah, ganjaran. Ya, jauh lebih menggembirakan mana kira-kira? Ketimbang orang yang tulus melayani raja, dan dia nggak tahu apakah raja mengetahui perbuatan dia atau tidak. Pokoknya yang dia paham, dia harus berbuat baik atau melayani raja dengan sebaik-baiknya. Tiba-tiba si raja berkata, saya telah mengetahui semua kebaikan kamu, saya telah mengetahui bagaimana kamu melayani saya, bagaimana caranya kamu berbuat ihsan kepada saya, semuanya saya tahu. Saya kira menurut saya jauh lebih menggembirakan kalimat yang seperti itu, karena orang yang tulus itu tidak mengharapkan ganjaran sebenarnya. Bahkan dia pun juga enggak mengharapkan bahwasanya orang yang yang dilayani itu melihat dia atau tidak gitu. Dia enggak peduli itu. Tapi ketika ternyata yang dilayani itu melihat bagaimana tindak tanduknya si hamba itu tadi berusaha sebaik-baiknya melayani tuannya, kemudian berkata, saya sudah melihat semua gerak-gerik kamu, saya kira itu jauh lebih menggembirakan bagi si orang yang itu beramal dengan sangat tulus begitu.
Oke, mungkin sampai sini saja ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.